Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Yulia, NIM 1830101006 dari PAIA 6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Islam di Eropa, yaitu di negara Italia dan negara Jerman. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda diharapkan mampu menjelaskan perkembangan Islam di Italia. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan perkembangan Islam di Jerman. Dan yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menjelaskan ibrah dari sejarah perkembangan Islam di Italia dan Jerman. Untuk itu, kita akan melihat poin pertama, yaitu sejarah perkembangan Islam di Italia. Pertama, profil negara Italia. Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa, terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Italia mencakup area seluas 301.338 km persegi dengan jumlah penduduk 61 juta jiwa. Selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Italia. Islam masuk ke Italia melalui Pulau Sicilia yang dikuasai selama 2,5 abad, yaitu tahun 212 Hijriah sampai 664 Hijriah, dan melalui Perang Salib yang dicetuskan di Vatikan oleh Paus Urbanus. Islam juga dikenal oleh bangsa Italia ketika Italia melakukan penjajahan ke negara-negara Islam seperti Libya, Somalia, Ethiopia pada masa rezim fasis Mussolini pada Perang Dunia Pertama sampai dengan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, perkembangan Islam di Italia. Islam berkembang di Italia karena pengungsian umat Islam dari Eropa Timur akibat adanya aneksasi Uni Soviet dengan diberlakukannya komunisme yang terjadi sekitar tahun 1950-an. Pasukan Muslim menguasai Kepulauan Sicilia sampai ekspedisi ke Italia Utara pada abad ke-8, bahkan sampai ke kota Roma. Gereja terbesar umat Katolik, Santo Petrus, pernah dikuasai namun tidak diambil alih. Raja Inggris Roger I mengambil alih Pulau Sicilia dari bangsa Arab setelah 200 tahun berkuasa di Pulau Sicilia, maka berakhirlah kekuasaan Islam di Sicilia. "900 tahun kemudian, invasi Islam dilakukan kembali ke negara itu. Pertama kali mereka menginjakkan kaki di kota Mazara de Vallo tahun 1960. Umat Islam di Italia kebanyakan para imigran yang berasal dari Ethiopia, Lebanon, Palestina, Albania, Bulgaria, Afrika Utara, Bangladesh, dan lainnya. Dengan kebijakan khusus pemerintahan Italia, mereka dapat tinggal dan menetap di Italia. Dalam beberapa tahun, jumlah pemeluk Islam di Italia meningkat sampai 2 kali lipat. Sampai saat ini,
Jumlah kaum muslimin di sana berjumlah sekitar 4, juta jiwa. Islam dapat tumbuh dengan pesat di negara yang sangat Katolik ini. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan Islam di Jerman. Yang pertama, profil negara Jerman. Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Jerman memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Jerman memiliki luas 357.021 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 82 juta jiwa. Jerman menjadi kota kunci organisasi Uni Eropa. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir. Selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Jerman. Jerman mengenal Islam sejak masa Raja Charlemagne yang menjalin hubungan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian terjadi juga konfrontasi umat Islam dengan bangsa Jerman pada masa Perang Salib. Saat Perang Salib berakhir, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Saat itulah Jerman mengenal lebih jauh tentang Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Jerman. Pada tahun 1739, Raja Frederick William I mendirikan sebuah masjid di kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam yang dikenal dengan nama Pasukan Mohammedaner. Hubungan antara Jerman dan Islam terus berlanjut pada masa pemerintahan Raja Frederick II. Raja Frederick II membentuk unit Islam pada tentara Prusia yang disebut dengan nama Muslim Riders. Saat Perang Dunia Pertama, Jerman kembali bersekutu dengan tentara Muslim dari Kekhalifahan Turki. Islam modern berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II dan sebagai akibat dari kemajuan industri Jerman. Imbas dari Perang Dunia, negara Jerman hancur berantakan. Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pekerja berdatangan dari Italia, Turki, dan Eropa Timur untuk membangun Jerman kembali pada akhir abad ke-17, yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang dari Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan pemerintahan sendiri dan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, Irak, dan Bosnia juga datang ke Jerman untuk mengungsi karena negara mereka dilanda konflik. Belakangan ini, tingkat konversi orang-orang Jerman masuk ke dalam Islam cukup besar. Majalah ternama Jerman, Der Spiegel, menyebutkan bahwa antara Juli 2008 dan Juni 2009 saja terdapat sekitar 6.000 orang di Jerman masuk Islam. Komunitas Muslim Indonesia memiliki andil dalam perkembangan Islam pada masa-masa sekarang. Mereka mendirikan Masjid Al-Falah di pusat kota Berlin. Setiap tanggal 3 Oktober, seluruh masjid dan Islamic Center di Jerman mengadakan open house bagi warga non-muslim yang ingin mengenal lebih jauh tentang Islam.
dan awal tahun di kota Hannover diadakan pameran tentang Islam. Selanjutnya, komunitas Muslim di Jerman. Yang pertama yaitu masyarakat Muslim Jerman saja, yaitu mereka memiliki kontak dengan penduduk bukan Jerman, tetapi mereka punya fanatisme anti orang asing, meskipun mereka orang-orang Islam. Kelompok ini didirikan pada tahun 1955. Yang kedua yaitu masyarakat Muslim Jerman dan bersama-sama non-Jerman atau yang dikenal dengan Burhaniyah. Kelompok Burhaniyah kebanyakan mereka yang tinggal di Jerman Utara. Mereka sangat padu dan berhubungan dengan kelompok non-Muslim Jerman. Untuk sekarang, masyarakat Muslim Jerman terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kelompok Muslim asli orang Jerman. Yang kedua, yaitu kelompok Muslim imigran yang sudah menjadi penduduk Jerman. Yang ketiga, kelompok Muslim yang menetap sementara seperti mahasiswa, pekerja, diplomat, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan dakwah Islam. Tahun 1987, di Hamburg, didirikan sebuah lembaga keislaman yang bernama Islamic Center Hamburg. Di antara kegiatan rutinnya yaitu pengkajian berbagai kelompok, pengkajian Al-Quran, diskusi, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya, pendidikan Islam formal. Jerman dengan perkembangan terakhir mulai memperbolehkan pelajaran agama Islam bagi para pelajar Muslim di sekolah-sekolah umum. Biasanya, pelajaran agama dilakukan orang-orang Islam secara non-formal di masjid-masjid atau kelompok-kelompok masyarakat. Pendidikan Islam juga mulai diperkenalkan pada tingkat akademik dengan membuka jurusan teologi Islam di perguruan tinggi Jerman. Selanjutnya, kebebasan beragama. Jerman menjamin kebebasan setiap warganya. Hal itu diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Jerman, yaitu Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1 yang mengatakan bahwa kebebasan beragama dan memiliki pandangan filosofis hidup tidak boleh diganggu. Untuk materi yang terakhir yaitu ibrah dari sejarah perkembangan Islam di Italia dan Jerman. Yang pertama, kita harus meneladani kegigihan para penyebar Islam dalam mendakwahkan agama Islam di Italia dan Jerman. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa Islam harus memelihara dan menjaga peninggalan-peninggalan sejarah umat Islam yang ada di negara Italia dan Jerman sebagai bukti keberadaan Islam di sana. Yang ketiga, menjunjung tinggi agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dengan menjalankan segala syariat Islam. Untuk itu, silakan Ananda jawab pertanyaan yang Ibu berikan ini. Itulah penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.